Selamat pagi Pak Michael dan teman-teman. Pada pagi hari ini, saya dan kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis transformasi digital oleh JNT Express. Di sini kelompok 2 ada saya sendiri, Malvin, Gracia Octavia, James Rolando, Monica Aji, Nayu Andrea, dan juga Timothy. Next. Yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Seperti yang kita tahu bahwa dewasa ini terjadi perkembangan teknologi yang semakin marak di berbagai sektor untuk menunjang kegiatan ekonomi. Dan industri logistik merupakan salah satu bagiannya. Dan pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 di seluruh dunia yang tentunya akan membawa dampak pada ekonomi khususnya di Indonesia. Dan pandemi COVID ini juga merubah perilaku masyarakat menjadi pembelian online yang mementingkan aspek keamanan cepat dan juga mudah diakses. Dan seiring waktu, bisnis berbasis teknologi seperti e-commerce semakin berkembang. Dan teknologi baru dan inovatif yang sedang dikembangkan menjadi tujuan utama untuk menyederhanakan pengiriman produk ke pelanggan dengan cepat dan juga efisien. Dan JNT Express ini sendiri telah terbukti berhasil memenuhi permintaan dari masyarakat yang melonjak tinggi karena adanya penerapan IoT yang baik pada perusahaan. Next. Berikut adalah profil perusahaan JNT. JNT Express adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang ekspedisi yang berteknologi tinggi, berbasis internet dengan lebih dari 600 juta pelanggan dari 7 negara di Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Perusahaan ini didirikan oleh Jet Li selaku founder dan CEO pertama dari JNT Express pada tanggal 20 Agustus 2015, di mana pada hari tersebut diresmikan pula kantor pusatnya di Jakarta Utara, Indonesia. JNT Express sendiri mulai beroperasi pada bulan September 2015. Layanan yang disediakan oleh JNT Express juga merupakan layanan non-stop 24 jam selama 365 hari guna untuk memudahkan pelanggannya. Selain itu, layanan JNT Express dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia hingga ke pelosok dengan total 100 pusat pendistribusian paket dengan 4.000 titik operasi pengantaran paket. Juga memiliki lebih dari 30.000 sumber daya manusia yang terlatih dan unggul di bidangnya. Mereka juga memiliki ribuan armada yang senantiasa mendukung pengiriman lintas pulau. Kemudian JNT Express juga menawarkan sistem pelacakan secara real-time dan pengiriman, memiliki kecepatan transmisi yang tinggi, tersedia hotline 24 jam, dan memiliki fasilitas klaim asuransi. Dengan demikian, untuk memastikan kemudahan akses bagi pelanggan, perusahaan memiliki 3 platform layanan, yaitu situs web, aplikasi pada seluler, dan hotline yang siap sedia 24 jam. Next. Selanjutnya merupakan founder dan CEO dari JNT Express. Yang pertama adalah Jet Li selaku founder dan CEO pertama. Sebelum mendirikan JNT Express, Jet Li merupakan CEO dari Oppo Indonesia dan dari situ beliau telah membangun jaringan selama 3 tahun lamanya. Lalu Jet Li memutuskan untuk melepas jabatannya di Oppo dan mendirikan JNT Express dengan menginvestasikan dana awal mencapai 400 miliar rupiah bersama dengan founder Oppo lainnya yaitu Tony Chen. Dan dari situlah muncul brand JNT yang kepanjangannya adalah Jet dan Tony. Alasan mereka mendirikan perusahaan ekspedisi yaitu mereka melihat adanya peluang di industri logistik Indonesia yang masih kurang dan masih banyak jasa pengiriman barang yang sering terlambat. Pengalaman Jet Li dalam menjalankan Oppo Indonesia mempermudah beliau dalam membangun JNT Express untuk menjangkau seluruh wilayah di Indonesia hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Mereka juga merancang infrastruktur JNT Express dan menggandeng berbagai macam perusahaan besar seperti Garuda Indonesia Cargo, Indonesian E-Commerce Association, Asperindo, hingga Shopee. Dan pada tahun 2016, JNT Express bekerja sama dengan Deddy Corbuzier sebagai brand ambassador mereka. Yang kedua adalah Robin Low, yang ditunjuk sebagai CEO pada Oktober 2017 yang lalu. Robin Low juga memberikan kontribusi yang besar kepada JNT Express dengan strategi-strateginya yang ekspansif, membuat JNT Express dalam waktu singkat dikenal oleh masyarakat luas dan menjadi kompetitor bagi perusahaan-perusahaan logistik yang lain. Dan pada tahun 2018, JNT Express pun berhasil melakukan ekspansi ke beberapa negara seperti Malaysia dan Vietnam. Next. Berikut adalah penerapan revolusi industri 4.0 pada bidang logistik. Revolusi industri 4.0 merupakan tingkatan perkembangan industri teknologi di dunia, di mana pada era ini lebih berfokus pada teknologi digital dengan mengintegrasikan teknik komputer, otomasi, dan jaringan internet.
Saat ini Indonesia sudah berada dalam tahap menerapkan revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan produktivitas di berbagai bidang industri. Salah satunya adalah logistik. Industri logistik ini memiliki peran yang besar dalam supply chain, terutama dalam bisnis e-commerce. Keuntungan dari penerapan industri 4.0 sendiri dalam industri logistik adalah untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, mengurangi operation cost, efisiensi waktu, pelayanan cepat dan handal, serta visibilitas informasi yang lebih akurat dan secara real time. Next. Tentunya penerapan revolusi industri 4.0 pada bidang logistik sendiri memiliki hubungan yang erat dengan artificial intelligence, Internet of Things, cyber physics systems, cloud computing, cognitive computing, dan big data yang menjurus ke machine learning. Secara singkat dapat dikatakan bahwa industri 4.0 merupakan perpaduan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Implementasi industri 4.0 yang telah dilakukan pada industri logistik sendiri yaitu ada GPS tracking, robotik, sensor, machine learning, dan warehouse automation. Dan itu teknologi IoT juga diterapkan dengan pencatatan serta pelacakan barang. Next. Penerapan revolusi industri 4.0 bidang logistik ini juga dimanfaatkan sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dengan menggunakan beberapa algoritma dalam intelijen, optimizing teknologi untuk mengambil keputusan, sistem pembagian beban kerja yang cerdas baik dalam kegiatan operasional maupun adanya gangguan IT. Karena juga terdapat integrated supply chain system di mana perusahaan dapat memiliki rantai distribusi yang lebih terintegrasi dari sisi pemasok, distribution, produksi, sampai ke tahap konsumen. Sistem ini akan mempermudah perusahaan dalam pencatatan arus barang masuk dan keluar gudang, seperti warehouse management system yang biasa ditawarkan kepada konsumen B2B, untuk mengelola gudang secara langsung dengan optimal dan akurat, terutama dalam pencatatan barang, database yang sudah terintegrasi, hingga pemasaran. Jadi perusahaan dapat memantau permintaan barang yang baru dan memeriksa langsung stok barang sehingga ketersediaan barang dapat terus terjaga, terutama apabila kebutuhan konsumen yang meningkat secara tidak wajar dalam waktu tertentu. Selain itu, IoT dapat membantu bisnis logistik dalam hal pengangkutan barang dari wilayah kota ke pedesaan, seperti platform yang menjadi penghubung antara distribusi perusahaan dengan penyedia jasa logistik, dan juga platform berbasis marketplace yang menjadi penghubung antara penyedia jasa angkutan barang dan perusahaan yang membutuhkan layanan angkut logistik. Next. Selanjutnya kita masuk ke transformasi digital oleh JNT Express. Ada dua, cloud computing dan juga IoT. Next. Yang pertama adalah cloud computing. Seperti yang kita ketahui, perusahaan logistik di Indonesia sangatlah kompetitif dan berkembang dengan sangat pesat, sehingga banyak tantangan yang mulai bermunculan. Begitu pula dengan JNT Express. Di antaranya yaitu tim IT yang harus menghadapi masalah operasional dengan perencanaan yang minim, dan juga tantangan dalam penyebaran layanan pada beberapa negara yang mengeluarkan biaya yang mahal dan mengalami kesulitan dalam hal pengumpulan dan pengolahan data layanan. Untuk mengatasi masalah ini, JNT Express menemukan solusi untuk bekerja dengan Huawei Cloud yang dapat membantu mendorong peningkatan efisiensi operasional dan layanan pelanggan dengan sistem cloud computing. Next. Nah, selanjutnya, jadi kenapa sih JNT Express ini memilih Huawei Cloud? Karena Huawei Cloud ini paham tentang bisnis JNT Express serta requirements yang diperlukannya. Dan dari situ JNT Express dapat menaruh kepercayaan kepada Huawei Cloud. Lalu, Huawei Cloud ini juga memberikan dukungan pre-sales yang profesional dan efisien, serta tanggap terhadap masalah selama proses POC, di mana JNT Express ini sangatlah menghargai profesionalisme dan mengutamakan pelanggan. Lalu, benefit apa aja yang diberikan oleh Huawei Cloud kepada JNT? Yang pertama yaitu meningkatkan IT management, di mana Huawei Cloud menggunakan cloud-based deployment yang memungkinkan sistem semakin dioptimalkan dan terorganisir lebih baik, mencakup 7 negara. Arsitekturnya dioptimalkan untuk peluncuran yang lebih cepat. Rollout yang dulunya memakan waktu 2 bulan, sekarang bisa dilakukan hanya dalam waktu seminggu. Selanjutnya, yaitu mengurangi biaya hardware, operasional, dan juga maintenance, di mana sebelumnya server yang digunakan berada di tiap 7 negara. Itu digantikan dengan centralized VM deployment, sehingga mengurangi biaya operasional, maintenance, dan juga hardware-nya itu sendiri. Dan yang terakhir, technical support, di mana Huawei Cloud ini menyediakan dukungan lokal dan internasional, termasuk emergency response.
Selain itu, mereka juga memberikan layanan produk yang dapat dimanfaatkan untuk merencanakan dan mendukung perkembangan dalam industri logistik itu sendiri. Next. Berikut ini merupakan solusi-solusi yang telah diberikan oleh Huawei Cloud kepada JNT Express. Pertama, sistem JNT Express ditetapkan di Huawei Cloud Node di Singapura, namun dapat diakses dari seluruh dunia. Selanjutnya, negara-negara seperti Thailand dan Indonesia memiliki layanan yang cukup padat. Maka dari itu, mereka menggunakan Huawei Cloud Connect sebagai salah satu cara agar dapat memastikan akses selama jam kerja atau jam yang cukup sibuk dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, setelah ditetapkannya layanan di Singapura, hal ini membuat terjadinya peningkatan skalabilitas. Lalu untuk layanan Cloud Connect sendiri dapat memastikan kecepatan akses. Dan yang terakhir, dengan adanya penerapan cloud computing ini, memungkinkan perusahaan untuk dapat menjalankan seluruh kegiatan bisnisnya dengan mudah dan praktis dari segi informasi yang diproses dalam internal perusahaan dan juga komunikasi dengan pelanggan dengan dukungan IoT yang digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Next. Selanjutnya adalah penerapan Internet of Things sebagai penerapan dari Industri 4.0 khususnya dalam bidang jasa logistik di Indonesia. Seperti yang sudah dibahas mengenai perkembangan industri jasa logistik di Indonesia, terlihat banyak sekali produk digital dan juga teknologi untuk mendukung sarana dan prasarana kinerja bisnis perusahaan. Nah, Internet of Things ini sendiri merupakan bentuk implementasi industri jasa logistik 4.0 oleh perusahaan JNT Express. Internet of Things ini sendiri juga merupakan salah satu bentuk pelengkap cloud computing untuk menjalankan bisnis dalam perusahaan. IoT ini sendiri juga digunakan untuk memberikan layanan berbasis internet dan juga hal-hal yang menggunakan monitoring sistem secara digital. Teknologi ini dapat memudahkan kegiatan operasional perusahaan dalam mengatur flow service yang diberikan dan juga membuat pekerjaan lebih mudah. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa dari industri 4.0 ini diterapkan cloud computing yang pada akhirnya didukung oleh Internet of Things yang diterapkan perusahaan baik untuk operasional perusahaan seperti detail tracking system dan juga automatic sorting machine dan juga layanan produk Internet of Things yaitu official website dari JNT Express dan juga mobile app yang bisa diunduh di Google Store dan juga App Store. Next. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai Internet of Things yang diterapkan dalam operasional perusahaan. Yang pertama adalah detail tracking system, yang mana ini sangat diperlukan bagi karyawan dalam perusahaan, terutama office yang mengatur pendataan dan koordinasi dengan cabang, admin yang menghandle langsung kelancaran data penjualan, dan juga sprinter yang bertugas untuk mengantarkan barang kepada pelanggan yang dituju. Tidak hanya itu, operasional perusahaan ini juga didukung oleh adanya mesin sortir otomatis yang dapat mempercepat kinerja perusahaan sehingga dapat memastikan bahwa seluruh layanan yang akan diberikan kepada pelanggan itu juga akan cepat. Nah, dalam proses implementasi Industri 4.0 ini, JNT Express telah mengoperasikan mesin sortir dengan teknologi automatic barcode scanning, yaitu sensor pengukur berat badan otomatis dan juga menggunakan sumber daya manusia yang minim sejak tahun 2018. Nah, mesin tersebut ini mampu menyortir hingga 30.000 paket per jam dan dapat mengurutkan 180 tujuan dalam satu putaran. Dapat dikatakan bahwa kinerja mesin tersebut sangat mendukung efisiensi JNT Express dan mengakibatkan permintaan semakin meningkat setiap tahunnya. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fitur IoT pada aplikasi JNT Express. Seperti yang kita tahu bahwa JNT Express ini memiliki aplikasi yang bisa di-download oleh customer untuk memudahkan layanan JNT Express. Dan di aplikasi tersebut ada beberapa fitur yang dapat dipakai. Seperti yang pertama adalah trace and track, di mana customer dapat melacak paket mereka secara real time dan akan terupdate secara otomatis. Dan yang kedua adalah shipping rates, di mana customer juga bisa melakukan pengecekan harga dengan lokasi yang sudah ditetapkan oleh customer sendiri. Dan tentunya shipping rates tersebut sudah termasuk berat dan juga volume barang. Dan yang ketiga adalah find drop point, di mana customer bisa mencari drop off point terdekat di map. Dan yang keempat adalah pick up dan drop off, di mana customer bisa meminta untuk barang yang akan dikirimkan dijemput oleh kurir sehingga customer tidak perlu melakukan drop off di lokasi JNT Express. Next. Selanjutnya adalah implementasi smart service berbasis IoT. Seperti yang kita tahu bahwa JNT Express ini menerapkan IoT pada perusahaannya. Dan oleh karena itu, JNT Express ini dapat memberikan pelayanan smart service kepada customer-nya.
seperti pelayanan pick up ke lokasi customer, melayani pengiriman ke seluruh Indonesia, dan juga ada real-time tracking untuk customer, ada aplikasi dan website, dan juga JNT Express ini beroperasional sebanyak 365 hari, dan juga ada 24/7 hotline, layanan customer service, serta fasilitas asuransi untuk customer. Dan tentunya layanan aplikasi berbasis IoT ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan customer menggunakan layanan JNT Express. Dan pengiriman yang dilakukan pun juga menjadi cepat, mudah, dan juga efisien. Dan secara tidak langsung, masyarakat dapat belajar serta merasakan keuntungan yang didapatkan oleh kemajuan teknologi. Next. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke masalah etis dan sosial atau kebijakan privacy dalam JNT Express. Nah, proses implementasi transformasi digital pada website sebagai salah satu platform yang digunakan untuk menyediakan berbagai fasilitas seperti melakukan transaksi, real-time tracking system, mengestimasi biaya, serta customer service, itu dilakukan oleh JNT Express. Nah, untuk mencapai semua pelayanan digital tersebut, perusahaan membutuhkan data pelanggan secara keseluruhan untuk meningkatkan pelayanannya. Namun di samping itu sangat penting untuk memberikan pelanggan jaminan keamanan data pribadi pelanggan yang diberikan kepada JNT Express selaku penanggung jawab serta pengelola data. Oleh karena itu, JNT Express akan memberikan informasi terkait kebijakan privasi dan juga kebijakan dari cookies serta dari perusahaan agar pelanggan memahami data pribadi apa saja yang dapat diakses perusahaan serta sistem cookies dari websitenya. Next. Nah, berikut ini ada 5 jenis data yang akan dikumpulkan dalam proses ini, yaitu yang pertama data pribadi, yaitu data yang dapat digunakan untuk menghubungi atau mengidentifikasi Anda. Informasi pengenal itu mencakup seperti alamat email, nama lengkap, nomor telepon, alamat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada data penggunaan, di mana JNT dapat secara otomatis mengumpulkan informasi tertentu, termasuk pada jenis perangkat seluler yang digunakan, ID yang unik, jenis peramban internet seluler yang digunakan, pengidentifikasi perangkat unik, dan diagnostik lainnya. Kemudian yang ketiga ada data pelacakan dan cookies. Jadi dalam sistem operasionalnya, JNT Express itu menggunakan cookies serta teknologi pelacakan yang digunakan untuk melacak aktivitas pelanggan dan menyimpan informasi tertentu. Nah, cookies ini merupakan satu file dengan data yang menyertakan pengidentifikasian unik anonim. Selain itu, JNT Express juga menggunakan teknologi pelacakan pada teks, script, dan rambu. Sistem cookies ini sendiri tidak wajib dan dapat disesuaikan dengan pelanggan. Oleh karena itu, pelanggan dapat menolak dan mengatur kapan cookies akan dikirim sesuai dengan keinginan masing-masing. Next. Kemudian yang keempat ada penggunaan datanya itu sendiri. Jadi PT Global Jet Express atau JNT Express ini menggunakan data yang dikumpulkan untuk berbagai keperluan seperti untuk maintenance di bagian service, kemudian memberikan informasi mengenai update pada layanannya, kemudian memungkinkan partisipasi konsumen dalam fitur interaktif, memberikan layanan dan dukungan pelanggan, memberikan feedback mengenai layanan, memantau penggunaan layanan, dan mendeteksi, mencegah, serta mengatasi masalah teknis. Kemudian untuk yang kelima ada keamanan data. Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh perusahaan, bahwa layanan yang diberikan oleh JNT Express ini menggunakan data konsumen sesuai dengan koridornya, yaitu pada Peraturan Perlindungan Data Umum atau EU 2016 nomor 679 mengenai hukum dan kode etik Indonesia saat ini. Next. Berikutnya kita akan membahas mengenai dampak transformasi digital pada kegiatan operasional perusahaan. Penerapan IoT dan transformasi digital yang telah dilakukan oleh JNT sangat membantu kegiatan operasional perusahaan seperti meminimalisir biaya operasional, human error, serta meningkatkan kepercayaan konsumen kepada masyarakat atas kinerja perusahaan yang konsisten. Dapat dilihat juga dari kinerja JNT Express yang terus berkembang dan telah menjadi suatu perusahaan yang dipilih oleh masyarakat Indonesia. JNT sendiri telah mendapatkan banyak penghargaan di berbagai bidang. Hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan sendiri telah memaksimalkan penggunaan dari IoT serta memanfaatkan digitalisasi yang terjadi sangat pesat. JNT Express juga menggunakan mesin sortir yang tentunya telah dibantu dengan IoT, sehingga mesin tersebut sangat mendukung kegiatan operasional perusahaan untuk memenuhi permintaan dari masyarakat Indonesia yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dapat terlihat juga bahwa demand dari JNT Express meningkat 8 kali lipat daripada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Manajemen mengatakan bahwa perusahaan dapat menyanggupi seluruh permintaan tersebut dengan baik atas bantuan IoT yang telah diadaptasi oleh perusahaan dalam kegiatan operasional.
Selanjutnya, perubahan perilaku masyarakat akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menimbulkan tantangan baru pada perusahaan. Permintaan dari customer juga menjadi sangat beragam, dari pengiriman produk dan makanan segar, informasi atas pergerakan produk dari hulu ke hilir, dan juga pelayanan yang cepat dengan harga terjangkau. Transformasi digital yang dilakukan oleh perusahaan membantu dalam proses perencanaan, pemantauan, dan penilaian sehingga seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik dan meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi. Berikut ini adalah beberapa dampak digitalisasi yang mempengaruhi JNT Express. Yang pertama ada perencanaan, di mana dengan melakukan digitalisasi, JNT Express dapat melakukan perencanaan dalam menentukan rute yang lebih efisien, penggunaan kendaraan yang lebih produktif, pemberian tugas pada pengemudi yang terdekat, dan membuat jadwal pemeliharaan kepada kendaraan perusahaan yang berdasarkan tanggal, kilometer, dan durasi pemakaian. Berikutnya yang kedua ada pemantauan. Pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan dari hulu hingga ke hilir dapat dipantau baik oleh customer dan juga perusahaan secara real time. Hal tersebut membantu customer untuk mengurangi biaya telepon, meningkatkan kepercayaan, meningkatkan ketepatan dan perkiraan waktu tiba, serta menjaga keamanan barang. IoT pada JNT Express juga membantu mengumpulkan informasi atas lokasi dan aktivitas kendaraan operasional, progres penyelesaian tugas, kecepatan pengiriman, bahan bakar, dan aktivitas buka tutup pintu kargo. Informasi yang telah dikumpulkan tersebut dapat membantu manajemen untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan juga melakukan pengembangan ke depannya untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengiriman. Yang terakhir adalah penilaian. IoT yang berbasis Big Data ini membantu JNT Express untuk mengevaluasi aktivitas armada dengan sangat rinci. Informasi yang telah diolah dengan bantuan Artificial Intelligence ini akan mengirimkan laporan kepada perusahaan berisikan informasi mengenai parameter dan juga analisis yang ingin dibutuhkan oleh manajemen. Dengan demikian, manajemen dari JNT Express dapat dengan mudah melakukan evaluasi dan juga mengoptimalkan kinerja perusahaan, khususnya terdampak pandemi COVID-19 ini. Next. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai rencana ke depannya JNT Express terhadap transformasi digital. Dengan slogan Express Your Online Business dapat diartikan bahwa JNT itu berusaha untuk mewujudkan layanan Express Business Online yang lebih praktis dan juga efisien, serta mendorong mitra bisnis JNT Express untuk tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Jadi di sini JNT itu sangat mendorong dan merangkul para pembisnis online yang mana dalam hal ini dapat dimaksimalkan dengan menggunakan jasa logistik ekspedisi dari JNT Express. JNT Express juga selanjutnya di prospek akan melakukan kerjasama dengan Huawei Cloud di bidang Artificial Intelligence dengan fokus pada pengelolaan kendaraan dan juga pengenalan wajah. Upaya inovatif ini akan mendukung tujuan JNT Express untuk membuat bisnis online tumbuh dan berkembang melalui inovasi berkelanjutan dan juga layanan pelanggan yang prima. Next. Selanjutnya kesimpulan yang pertama adalah JNT Express ini sebagai salah satu perusahaan logistik di Indonesia yang telah beradaptasi dengan perkembangan transformasi digital dengan baik, yang mana penerapan IoT yang dilakukan membantu perusahaan dalam kegiatan operasionalnya dalam berbagai bidang. Namun tidak hanya itu, JNT Express ini sendiri telah beradaptasi dengan baik untuk terus memenuhi permintaan customer dalam pandemi COVID-19, yang mana perusahaan sudah hal-hal yang sudah diterapkan perusahaan itu antara lain memenuhi lonjakan demand yang meningkat seiring dengan meningkat juga kegiatan bisnis e-commerce. Dan juga JNT Express di sini selalu memperhatikan kebersihan dan juga hygiene dari barang ekspedisi yang akan dikirimkan. Jadi untuk operasional kegiatan bisnis ini sendiri sangat memperhatikan baik dari segi protokol kesehatannya. Next. Oke. Ya. Selanjutnya, JNT Express telah melakukan transformasi digital dalam kegiatan operasionalnya untuk mampu beradaptasi dengan berbagai rintangan, perkembangan, dan perubahan. Dengan menggandeng Huawei Cloud untuk bekerja sama dalam mengoptimalkan arsitektur IoT dengan menerapkan berbagai layanan dan mempercepat ekspansi pasar. Nah, Huawei Cloud turut membantu JNT dalam berbagai kasus seperti misalnya memastikan akses selama jam kerja yang sibuk, mengurangi hardware dan biaya operasional serta pemeliharaan perusahaan, memberi dukungan secara lokal maupun internasional seperti tangkapan darurat, pemanfaatan teknologi detail tracking system, dan otomatisasi mesin sortir dengan teknologi automatic barcode scanning, dan sensor pengukuran berat badan otomatis. Selain itu, JNT juga mempunyai aplikasi layanan smart dan dengan memperhatikan kebijakan privacy terkait dengan data pribadi pelanggannya.
Next. Yang terakhir adalah saran yang dapat diberikan oleh kelompok kami, yaitu JNT Express dapat terus beradaptasi dengan perkembangan transformasi digital yang sangat pesat. Perusahaan juga sebaiknya meningkatkan penerapan IoT untuk menunjang kegiatan operasional sehingga lebih efisien dan meningkatkan kecepatan pengiriman. JNT Express telah melakukan adaptasi transformasi digital dengan baik untuk mengoptimalkan kegiatan operasional perusahaan. Sebaiknya untuk menghadapi suatu permasalahan ketidakpastian yang kemungkinan akan terjadi pada masa yang akan mendatang, JNT harus mampu beradaptasi dengan segala jenis perubahan, termasuk di dalamnya adalah perkembangan pada teknologi yang mampu membuat pekerjaan serta output yang lebih baik guna untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.